terhadap X, Y. Jadi, do F per do F per do kuadrat F diturunkan terhadap do X kuadrat. Nah, ini yang dinamakan turunan parsial tingkat tinggi. Artinya, kita harus menurunkan do X-nya satu kali, kemudian kita turunkan lagi X-nya sekali lagi. Jadi, ada 2 kali turunan. Begitu juga dengan yang Y, do kuadrat F per do Y kuadrat sama dengan do per do Y per do F per do Y. Kalau yang do F per do X do Y, nah ini diturunkan terhadap X terlebih dahulu, kemudian diturunkan terhadap Y. Do X dikali do Y. Sebaliknya kalau misalnya Y-nya yang duluan. Terus yang ketiga itu ada aturan rantai fungsi dua variabel. Ini rumusnya aja yang perlu diingat. Kalau dia dW per dt itu sama dengan do F do X dikali dx per dt ditambah do F do Y dikali dy per dt. Jadi turunan parsial dikali turunan biasa. Terus yang keempat, itu ada namanya turunan berarah. Syaratnya itu si do F per do X dan do F per do Y itu harus ada. Kalau ada, kita bisa mencari si gradien Fx, Y. Dimana gradien Fx, Y itu adalah si turunan parsial ini. Begitu. Jadi 4 topik ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Dan setiap topik ini akan ada contohnya. Yang topik 1, ini turunan parsial yang biasa. Tentukan do F do X dan do F do Y untuk fungsi Fx, Y yaitu ini.
X kuadrat Y plus XY kuadrat. Sehingga df dx x kuadrat Y plus X Y kuadrat per dx. Nah, ini X-nya AY yang berjalan, sedangkan Y-nya itu akan tetap. Ini turunannya 2X ditambah X1 berarti Y. Sedangkan F per 2Y X kuadrat Y plus X Y kuadrat diturunkan terhadap Y dengan ini X kuadrat plus 2Y. Nah, ini 2XY 2XY. Oke, mungkin kita next dulu. Kalau ini hitunglah turunan parsial dari fungsi fx, y, ini fungsinya. Nah, ini kan ada x ya, fx 1,0. Berarti dia itu harus diturunkan parsial terhadap x. Kalau misalnya di sini fy, berarti harus diturunkan terhadap y. Kalau misalnya dia fx, y, berarti dia harus diturunkan terhadap x, kemudian terhadap y. Karena dia di sini hanya x, berarti kita turunkan parsialnya terhadap x. Tiga x kuadrat min y min 2y kuadrat per x. 3 kali 2, 6, 6x. Berarti turunan parsialnya adalah 6x. Terus kita substitusi nilai si 1,0 ini. F 1,0 per x 6 dikali 1 sama dengan 6. Berarti turunan parsialnya itu si 6 ini nilainya. Oke, karena mungkin
Oke, kita lanjut dulu nomor 3. Nah, ini topik yang aturan rantai. Diberikan fx, y itu x kuadrat plus y kuadrat dengan xt-nya 3t dan yt-nya et. Tentukan turunan dari w. Untuk w-nya itu fx, y terhadap t di len 2. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan nanti. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat dari rumusnya tadi kan dw per dt per do f per do x dikali dx per dt ditambah do f do y kali dy per dt. Nah, berarti kan ada ada 4 hal yang perlu diperhatikan di dalam rumus ya kan. Berarti yang pertama kita cari si do f do x-nya. Do x kuadrat plus y kuadrat per do x itu sama dengan 2x. Kemudian do f per do x fx-nya itu x kuadrat plus y kuadrat per do y itu sama dengan 2y. Terus yang ketiga itu dx per dt. Nah, x itu kita ambil dari ini karena ada variabel t-nya di sini. Kan dia diturunkan terhadap t. Berarti d3t per dt itu sama dengan 3. Keempat itu dy per dt. Nah, ini juga dari sini. Eksponen t per dt itu tetap eksponen t. Setelah dapat keempatnya, kita langsung substitusi ke sini. df per do x do f do x itu 2x, dx dt itu 3, ditambah do f do y-nya itu 2y, dy dt-nya eksponen t. Ini 6x ditambah 2y eksponen t. Nah, yang kita tahu kalau t-nya itu sama dengan len 2. Sehingga t-nya ini bisa kita substitusi ke dalam xt dan yt. Serta ini, fungsi yang ada t-nya. Xt itu sama dengan 3t, artinya x len 2 itu sama dengan 3 kali len 2. Kalau y itu sama dengan eksponen t. Yt. Berarti y len 2 sama dengan eksponen len 2. Nah, yang ini et. T-nya kita tahu len 2, berarti eksponen len 2. Nah, setelah itu kita langsung balik lagi ke
fungsi ini. Kita substitusi ke sini. Nilai X-nya itu 3 ln 2, nilai Y-nya itu eksponen ln 2. Dan nilai eksponen T juga akan berubah. Berarti 6 dikali 3 ln 2 ditambah 2 eksponen ln 2 dikali eksponen ln 2. 6 kali 3, 18 ln 2 ditambah eksponen ln, misalnya T, itu nilainya T. Sehingga di sini eksponen ln 2, berarti nilainya 2. 2 dikali 2 dikali 2. Oke, 18 ln 2 tambah 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Ini hasilnya. Oke, mungkin kita next dulu di nomor yang terakhir. Hitunglah turunan berarah dari fx, y di titik P dengan arah ke titik Q. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Titik P ke arah titik Q yang diberikan fx, y 2x kuadrat y dikurang 3x dengan nilai P-nya itu 2,1 dan Q-nya 3,2. Berarti kita harus mencari dulu gradiennya. Fx, y gradien fx, y itu berupa turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y. Nah, syarat yang pertama tadi kan kalau df do x dan df do y itu harus ada. Berarti sebenarnya bisa langsung kita substitusi aja sih ke dalam sini. Kita cek dulu apakah benar do f do x itu ada dan do f do y itu ada. Do x ini 4x y min 3 do f do y min 2 x kuadrat. Berarti turunan parsialnya ada, langsung kita masukin ke sini. 4xy min 3 2x kuadrat. Nah, titik kan ini ada dua titik ya, titik P sama titik Q. Titik mana yang harus kita pakai di sini untuk menggantikan si fx, y.
itu kita pakai titik P, karena dia bilang kalau dari fx, y itu berada di titik di titik P. Nih, dia bilang berada di titik P, sehingga gradien f 2,1 bisa langsung substitusi 4 x-nya 2, y-nya 1, kurang 3. Kali ini 2 dikali 2 kuadrat. 4 kali 2 8, 8 kurang 3, 5. 4 kali 2, 8. Kemudian langkah yang selanjutnya, dia bilang kalau titik P itu dengan arah titik Q. Berarti titik P itu menuju ke titik Q. Titik P-nya itu 2 sama 1. Kan dia titik P menuju Q. Berarti titik Q-nya itu 3 sama 2 dikurang titik P-nya itu 2 sama 1. 3 kurang 2. 1, 2 kurang 2, 1. Nah, setelah dapat titik P ke arah Q, kita kemudian cari panjang vektornya. Panjang vektor. Itu yang kayak materi pertemuan lalu ya. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu akar 2. Nah, setelah mencari panjang vektor, kita cari nilai U-nya. Nilai U sama dengan 1 per panjang vektor dikali dengan titik P menuju Q. Nah, oh iya, yang tadi aku lupa nulis rumus yang perlu diperhatikan. Turunan berarah itu DUF X, Y sama dengan gradien F X, Y dikali U. Nah, ini yang harus diperhatikan. Berarti kan ini DUF X, Y-nya 2,1. Gradiennya F 2,1 juga. Dikali U. Gradiennya itu 5 sama 8. Dikali dengan 1 per akar 2. 1. Selanjutnya, konstanta kita taruh depan, vektor yang kita, vektor, matriks yang kita kali. 1 per akar 2 dikali 5 kali 1, 5, 8 kali 1. Dia jadi 1 kali 1 ya, matriksnya. 5 ditambah 8. Sama dengan 1 per akar 2 kali 13. 13 per akar 2. Nah, ini kita rasionalkan langsung. 13 per 2 akar 2. Oke.
sampai topik 4. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Kita emang sebentar sih, karena nggak terlalu banyak materi yang perlu dibahas. Hanya poin-poin penting aja supaya kayak kalian tahu aja kalau uh, soal yang kayak gini cara mengerjakannya kayak gimana gitu-gitu doang. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup mungkin? Kak, saya masih ada yang kurang paham Kak di salah satu bentuk soal di quiz e-learning Kak, yang tentang ini Kak. Tentang turunan berarah. Ya tentang turunan berarah Kak. Eh, saya SS kali ya Kak. Kirim coba di grup. Baik Kak. Sudah Kak. Konsepnya bagaimana ya Kak cara ngerjainnya?
itu ada jawaban yang benernya nggak? Maksudnya itu kan incorrect. Kayak jawabannya itu yang Apa, Kak? benar. Jawaban yang benar ada nggak tulisannya di e-learning? Nggak ada, Kak, kayak gitu, Kak. Cuma benar atau salah. Kamu jawabnya apa? Itu saya jawabnya min 2. Kalau aku dapatnya 3. Ini. Oh, caranya gimana ya, Kak? Jadi ini ya, kan titiknya itu dia bilang berada di titik 2,1 dengan f x, y itu sama yang kayak soal nomor 1 tadi ya. X kuadrat y plus x y kuadrat. Misalnya kita turunkan dulu do f do x. Oh ya, dia bilang juga ada nilai u-nya itu 1,0 vektor ya. Nah, ingat aja si u ini kan berupa vektor ya. Si vektor u ini nanti bakal kita pergunakan gitu. Do f do x-nya itu 2x plus 2xy coba lihat kalau dikurang kurang y kuadrat do f do y-nya itu x kuadrat min 2xy. Nah, ini kan kita dapat nih si x gradiennya. Berarti kan ini 2xy dikurang y kuadrat x kuadrat min 2xy. Nilai x, y itu 2,1 karena dia bilang berada di titik 2,1. Nah, ini bisa kita substitusi 2 kali 2 kali 1 dikurang 1 kuadrat. Ini 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikali 1. Ini 4 kurang 1, 3. Ini 0. Nah, kemudian nilai U ini berupa vektor. Ini bisa kita langsung cari panjang vektornya. Satu kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 1. Nah, 1. Berarti artinya kalau nilai U-nya itu 1, 0. Kan dia ini 1 ya, di sini ada 1.
sama aja dengan 1, 0. Nah, kalau misalnya ini nilainya lain ya, misalnya 1, berapa gitu, nah itu harus dicari panjang vektornya juga. Karena di sini panjang vektornya itu 1 sama 0 artinya 1, berarti ini tuh udah bisa langsung dimasukin ke yang ini tadi, di F 2,1 gradien F 2,1 dikali 1. Dikali U. Dapatnya 3 sama 0 dikali 1 dikali 1 sama 0. Kan kalau ini kan 1, ya udah tulis 1 di sini. 3 dikali 3, 0 sama 1, 0. Kan bisa kita langsung substitusi. Kali matriksnya. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Gitu. Gimana, Bagus? Oke, paham Kak. Kasih Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Mungkin cukup ya pertemuan 8.